Halo semua, pecinta sugar glider. Nah nih, kenalin dulu. Ini sugar glider aku, Joy. Nah tuh, ini umur 2 bulan. Jadi ini baru aku adopt dari breeder. Katanya sih jarang handle. Nah ini masih suka crabbing kadang-kadang. Jadi kali ini mau sharing gimana caranya bonding dan dia buat ngurangin crabbing. Nih, siapa tahu bisa berguna ya. Tapi sebelum kita nonton video, bantu like dan subscribe. Nah, jadi pasti yang punya sugar glider itu pasti suka banget ketemu kasus kok beli sugar glider dari orang tapi crabbing terus dan susah bonding. Nah, ini crabbingnya udah bener-bener jarang banget, udah berkurang. Dan ini sih sebenarnya udah anteng sih, cuma karena ini buat video jadi crabbingan gitu, takut nggak tahu kenapa tuh. Nah jadi tips dari aku boleh nih diikutin nih, tapi ini tips jangan untuk sugar glider yang galak ya, yang bisa gigit berdarah. Jadi caranya gimana kalau buat sugar glider yang masih bisa, maksudnya tuh gini, selama sugar glidernya nggak gigit berdarah, ini bisa dilakukan ya cara ini, video ini. Jadi caranya gimana? Jadi sering-seringlah bekap seperti ini. Nah, jadi kenapa harus dibekap? Jadi karena bekap itu biar dia berasa nyaman, jadi dia lama-lama nanti bisa anteng dan jadi tangan kita tuh seperti istilahnya sleeping pouch dia. Jadi dia bisa bobol di dalam, jadi dia berasa nggak terancam. Nah, jadi sering-sering bekap seperti ini. Jadi awal-awal pasti kalau yang nggak pernah dibekap itu sugar glidernya pasti bakal coba buat melarikan diri, kabur. Itu nggak apa-apa, itu normal banget. Tapi ya harus sabar-sabar ya. Jadi setiap sugar glider kan punya karakter masing-masing. Ada yang cepet, ada yang enggak. Cuma kalau yang biasanya kasus yang orangnya suka nggak pernah dihandle, nah itu agak susah. Tapi kalau misalnya dihandle setiap hari pasti bisa kok. Ini contohnya aku baru beli juga baru sekitar 2 minggu lalu kok. Nah jadi sama dari breedernya juga nggak pernah dihandle. Ini pas datang itu crabbing banget dan sangat-sangat panikan, gemeteran. Terus juga agak-agak jumpy. Nah ini sih sekarang udah crabbing juga berkurang banget. Terus udah bisa kayak ya lompat satu tangan ke tangan lain. Nah jadi ini bener-bener udah lumayan banget sampai bisa tidur di tangan. Dan dia juga gak lompat-lompat sih. Karena kalau dari tanya dari breedernya katanya ini joynya gak pernah dihandle dan kalau dipegang suka lompat. Dan kita bondingin kayak cuma berapa hari, oke kok langsung jinak, malah hari itu juga dia udah langsung bisa tidur di tangan. Jadi kasusnya itu kenapa sugar glider itu susah dibonding gitu. Kadang kan banyak yang nanya, Kak gimana sih cara bondingin yang baik? Sebenarnya tuh sugar glider itu nggak susah kok, asal bisa cara handle-nya juga benar dan sabar. Dan sering-sering interaksi, kalau tips dari aku, sering-sering interaksi. Jadi jangan dibuat kaget. Kalau yang baru adopsi jangan langsung kayak dibikin kaget gitulah. Jadi biarkan dia adaptasi dulu yang baik, karena dia kan namanya pemilik baru, lingkungan baru, itu wajar kalau dia crabbing. Nah jadi pendekatannya pelan-pelan aja, nggak usah langsung gimana. Ada yang cepat, ada yang lama ya, seperti saya bilang. Jadi tips dari aku nih, satu, sering-sering interaksi. Makin sering makin bagus. Jadi biarkan dia gelayatan di badan, itu dikencingin, dipupin, itu normal banget. Nanti dia akan seiringnya dengan kasus yang sering dikencingin itu nggak apa-apa, itu karena sugar glider itu kan teritorial dan dia akan marking. Nah jadi biar nggak crabbing gimana? Kalau tips dari aku, nah ini kan crabbing nih. Nah jadi dibekap gini. Nah sambil disayang-sayang begitu. Nah jadi kalau misalnya dia larikan diri nggak apa-apa, nanti diambil dibekap lagi. Sering-seringlah seperti ini ya.
karena ini benar-benar guna banget untuk bondingin sugar glider dengan cepet. Ini siapapun juga bisa kok, mau yang pemula apa enggak. Jadi sering-sering interaksi seperti ini. Nah, terus baiknya nanya waktunya gimana. Banyak yang menyarankan kan sugar glider itu memang nocturnal, hewan malam. Sebenarnya jam siang mau malam mau pagi itu sih kalau buat aku itu nggak masalah. Jadi mau jam berapapun bisa. Yang penting kuncinya apa? Sering interaksi. Jadi mau jam berapapun itu sebenarnya selama kita interaksi itu akan secepatnya dia akan bonding. Jadi caranya seperti ini tuh, dia udah mulai diem kan. Nah tuh dia bobok tuh di tangan. Jadi dia tuh mengurangi panik. Ini juga benar-benar ngebantu banget. Dan caranya gimana? Nah, ditiup mukanya. Nah, sugar glider yang masih panikan ditiup itu pasti akan crabbing. Kalau yang udah nggak suka crabbingan, coba dites tiup, dia pasti nggak bakal crabbing. Nah itu berarti dia tipenya udah crabbing itu udah bisa hilang. Nah itu, tapi ada juga kalau yang misalnya baru-baru kok biasanya ditiup nggak crabbing tapi tiba-tiba crabbing. Ya namanya binatang pasti adalah yang namanya rasa takut, itu sih wajar kalau cuma sesekali. Nah ini seperti ini nih, tuh dia tidur tuh di tangan tuh. Hai. Nah tuh seperti ini, halo. Nah jadi sering-sering seperti itu dibekap, jadi ditiup mukanya. Tapi kalau baru-baru diadopsi jangan langsung ditiup, itu makin dia panik. Jadi biarkan dia beberapa hari adaptasi dulu, kenal pemiliknya. Nah jadi bonding lah itu dengan cara perlahan-lahan. Jadi nyamperin dia, sayangin dia dari dalam kandang. Kalau misalnya crabbingnya di kandang gimana? Jadi tangan sering-sering masuk dalam pouchnya dia, karena dia kan nyaman di pouch, jadi tidur di dalam. Jadi tangan sering-sering disayang-sayang pas dia lagi tidur. Nah sering tangan masuk dalam kandang disayang-sayang. Jadi dia lagi makan kita sayangin dia, dikasih suapin hand feed. Nah jadi caranya bertahap, gak bisa langsung. Jadi kalau misalnya yang satu ini udah oke nih, bisa disayang, oke, jadi bertahap, jadi sering dibekap seperti ini. Nah tuh dia udah bobo. Nah loh, jadi dia udah nggak crabbing. Nah, jadi ini ada yang tanya, Kak kalau misalnya usia yang bonding bener gak sih itu? Oh sayang kaget ya. Jadi usia yang bagus itu kalau untuk dipelihara pemula itu enaknya umur berapa? Kalau dari aku sebenarnya ada yang bilang kan gini, bener gak sih pelihara tuh dari Joy biar bondingnya gampang. Itu bener, karena kan namanya anak-anak, misalnya Joy itu kan anak-anak kan istilah dari sugar glider. Jadi kalau di bonding dari kecil memang akan lebih cepat kenal pemilik, jadi sampai gede kan bisa jinak. Tapi nggak juga kalau menurut dari aku, pengalaman ya. Kalau salah ya sorry. Jadi kalau dari kita pribadi, dari pengalaman aku, Joy itu juga ada kok yang galak. Jadi nggak semua Joy anak-anak itu bonding, anteng diem. Itu banyak sekali yang Joy baru pelihara itu jumpy, gigit pun ada, galak ada, attack ada. Jadi nggak berarti Joy itu anteng, kalem, itu enggak. Jadi kalau menurut aku pribadi, semua umur sugar glider itu bisa dibonding, asal dari gimana cara kita handle kembali. Karena kita contoh dari pribadi itu kita punya adopsi yang indukan galak, itu di sana juga jadi koloni punya indukan dan nggak pernah dihandle. Buktinya di sini kita cuma butuh hanya 1 minggu, itu udah bisa yang namanya dari luar kandang dia cakar-cakar, mau sontok-sontok mau gigit, terus pertama kali hand feed langsung gigit berdarah. 1 minggu di sini udah bisa namanya disayang, hand feed udah bisa dan nggak attack. Awal-awal datang ya attack sampai gigit ada kali berapa kali tuh. Nah ini sekarang udah anteng dan kalem, disayang bisa, di hand feed bisa. Gunting kuku sih masih agak susah tapi berhasil sih, walaupun kadang kalau pakai pouch gitu kan, kita kalau gunting kuku pakai pouch kadang mencoba untuk gigit-gigit pouchnya lah, itu ya normal namanya, nggak pernah dihandle kan. Tapi bisa digunting kuku, dilap
lap badan juga dalam kandang. Tapi indukan itu personal kita nggak berani buat pegang karena takut juga kan. Tapi sih selama ini dia pernah juga mau coba ngambil, dia keluar lagi dari pouch, malah dia keluar dari kandang. Jadi tapi dia nggak galak gitu, jadi santai-santai aja keluar juga jalan-jalan biasa, nggak yang panikan lompat jampi galak gitu coba buat gigit, enggak. Jadi itu semua kembali dari gimana ownernya menghandle. Jadi bukan berarti umur Joy peliharanya biar dia anteng, nggak juga sih. Kita banyak kok kayak gini nih, kita ada tuh di situ yang umur udah 3 bulan itu juga semuanya itu karena kan mau masuk remaja tapi anteng. Di sini semua sugar glider kita tuh anteng, dan kita jual ke orang lain pun dalam keadaan pasti kualitas SG yang kita utamakan. Jadi memang karakter yang kita benerin dari yang seperti ini crabbing. Jadi kalau kita misalnya kan kita kan juga ada jual sugar glider dari yang crabbing gitu, kita benerin kualitasnya, crabbingnya karakter, baru kita lepas kasih orang. Jadi istilahnya kita personal sih memperbaikilah karakter sugar glider. Nah jadi seperti itu. Nanti nextnya akan kita buatkan lanjutannya ya. Jadi cukup sampai sini, semoga-moga berbantu. Bye bye. Tuh udah diem tuh, ini masih proses tapi nggak apa-apa. Oh saya tuh kan kaget, itu kamu tuh di dalam. Bye bye.